Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pembelajar yang budiman dan saya banggakan, hari ini kita akan bahas mengenai filsafat, etika, dan komunikasi. Sebagaimana topik-topik yang sudah kita bahas sebelum ujian tengah semester, maka setelah ujian tengah semester kita akan masuk ke dalam persoalan-persoalan etik ya. Nah, ini penting di dalam kajian komunikasi karena persoalan etika adalah salah satu cabang dari kajian filsafat. Lebih dari itu, kita tahu bahwa tindakan-tindakan atau aktivitas komunikasi terkait dengan bagaimana interaksi dengan manusia lain atau dengan kelompok lain. Artinya apa? Bahwa persoalan etika terkait dengan relasi-relasi sosial. Nah, di dalam hubungan sosial inilah kemudian ada persoalan yang perlu didalami secara mendalam, yaitu apa yang disebut baik. Karena di dalam hubungan sosial itu terkait dengan perilaku atau perbuatan dengan orang lain untuk dinilai baik dan buruk, benar dan salah. Jadi persoalan etika penting di dalam hubungan sosial. Nah, para peserta pembelajar, mari kita pahami dulu apa yang disebut dengan etika. Nah, dari deskripsi ini Anda bisa lihat bahwa secara etimologis atau secara istilah, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, ethos, yang artinya kebiasaan. Ya, sebagaimana kita di dalam hubungan-hubungan di dalam hidup ini, baik terhadap alam semesta maupun terhadap orang lain, ada kebiasaan-kebiasaan sehingga membentuk pola-pola, membentuk sebuah parameter-parameter etik di dalam berhubungan dengan alam maupun dengan manusia lain. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itulah kemudian nanti membentuk yang namanya institusi nilai. Itulah sebetulnya etika. Jadi etika ini kalau menjadi pranata sosial maka dia akan menjadi norma. Apa itu norma? Biasanya terkait dengan sebuah nilai, apa yang disebut baik dan apa yang disebut buruk. Nah, etika juga merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang perilaku manusia ketika berhubungan dengan sesama manusia yang menyangkut tentang prinsip atau aturan tentang tingkah laku yang benar. Nah, dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Jadi kalau kita ringkas atau garis besarnya dalam pengertian ini bahwa etika merupakan sebuah keputusan nilai. Apakah sebuah perilaku itu bisa ditentukan baik atau buruk. Nah, ini semua terkait dengan kehidupan masyarakat atau terkait dengan hubungan-hubungan sosial. Walaupun nanti ketika etika ini menjadi pranata atau menjadi institusi nilai, itu sumbernya banyak. Bisa berupa adat istiadat, bisa berupa norma hukum, bisa berupa ajaran agama. Nah, itu sumbernya atau bentuknya. Namun secara filosofis, etika adalah menyangkut tentang nilai perilaku baik dan buruk, di mana itu ada di dalam hubungan-hubungan sosial. Nah, para peserta pembelajar, untuk lebih sederhananya saya skemakan atau saya ilustrasikan dalam gambar sebagaimana berikut. Jadi, ini adalah seorang individu atau seorang subjek, dia berhubungan dengan alam, dengan lingkungan, terkait dengan bagaimana dia hidup, bertahan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Sumber-sumber kehidupannya dari alam. Maka
dia memiliki kebiasaan-kebiasaan bagaimana berperilaku terhadap alam. Dan para peserta pembelajar kalau ingat dulu kita pernah membahas tentang bagaimana perkembangan pola pikir manusia sejak dari era mitos atau mistik sampai postmodern. Ada beberapa pola perkembangan, tapi yang jelas semuanya itu terkait juga bagaimana persepsi, bagaimana perilaku orang, bagaimana pandangan orang terhadap alam semesta di mana dia hidup. Jadi ini akan membentuk kebiasaan-kebiasaan. Demikian halnya kebiasaan-kebiasaan itu juga terjadi dalam konteks relasi sosial atau interaksi sosial. Hubungan manusia satu dengan manusia lain akan membentuk pola-pola tertentu dalam masyarakat. Itulah kemudian membentuk pranata sosial. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini itulah kemudian membentuk pola, membentuk sebuah sistem nilai, maka itulah akhirnya etika itu muncul. Nah, etika yang diformalkan, dibekukan dalam sebuah institusi tertentu disebut dengan norma. Nah, norma inilah kemudian yang akhirnya dipakai manusia untuk menentukan perilakunya. Ya, jadi kalau kita lihat skema ini, secara garis besar bisa dinyatakan etika adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan hubungan manusia dengan alam dan manusia dengan manusia dalam konteks kehidupan di masyarakat atau kehidupan bersama, sehingga membentuk sebuah pola-pola tertentu yang menentukan nilai perilaku. Nah, nilai perilaku ini yang dibekukan atau dilembagakan namanya norma. Nah, norma inilah kemudian akan mempengaruhi dan sekaligus menjadi rujukan nilai bagi anggota masyarakat itu sendiri. Maka orang akhirnya terikat dengan etik, terikat dengan norma di mana dia hidup. Nah, cuma persoalannya adalah ketika etika ini menjadi objek kajian filsafat dan sebagaimana karakter filsafat selalu mempertanyakan, selalu mencari hakikat sesuatu, maka etika itu juga dibahas secara mendalam sehingga memunculkan beberapa pertanyaan. Satu, etika kalau dikritisi secara filosofis, dia dipertanyakan, mempersoalkan norma yang dianggap berlaku. Mengapa sebuah norma kita ini perilakunya masuk di dalam struktur baik dan buruk? Ya, jadi norma itu sendiri asalnya dari mana? Bukankah itu muncul dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi terus-menerus? Bagaimana dengan sebuah kebiasaan yang berubah? Apakah norma juga berubah? Nah, ini yang dipertanyakan di dalam filsafat. Kemudian kedua, dasar legitimasi sebuah nilai etik itu apa? Dasarnya kita menghakimi sebuah perilaku ini baik, ini buruk. Itu dasar peresmiannya dari mana? Apakah dari kitab suci? Apakah dari adat istiadat? Apakah dari wahyu? Atau dari mana? Jadi dasar legitimasi kita bisa menyepakati sebuah perilaku ini baik atau buruk seperti apa. Itu dipertanyakan di dalam filsafat. Kemudian ketika hak lembaga yang memegang kewenangan etis itu siapa? Karena kita tahu bahwa di dalam diskus tentang etik itu ada perdebatan juga. Bisa jadi sebuah perbuatan yang sama atau perilaku yang sama, menurut perspektif adat mungkin itu baik. Tapi menurut perspektif agama, itu dinilai tidak baik. Ada yang mengatakan itu musyrik, fasik, maksiat, dan lain sebagainya. Di dalam perspektif kultur modern, budaya pop contohnya, sebuah perilaku dikatakan ini modern, ini praktis, ya, ini efisien, dan lain sebagainya. Tapi dari perspektif adat, dianggap itu tidak sopan, tidak santun, dan lain sebagainya. Jadi siapa sebetulnya lembaga yang memiliki kewenangan menentukan baik dan buruk? Ini perdebatan. Juga tanggung jawab nilai di tengah perubahan dan diskus. Kita tahu bahwa masyarakat selalu berubah. Etika hidup di dalam kehidupan bersama. Dan masyarakat ada namanya perubahan sosial. Bagaimana ketika perubahan sosial terjadi? Apakah etika juga akan berubah? Nah, itulah para pembelajar yang dipertanyakan di dalam kajian filsafat tentang etika. Jadi etika itu sendiri tidak bersifat mutlak. Karena dia hidup di dalam kehidupan bersama, ada di dalam atmosfer perubahan sosial, maka etika yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan itu jangan-jangan berubah juga. Nah, kalau tidak berubah, bagaimana pranata sosial itu bisa dijadikan rujukan?
hari ini kita bisa mengatakan bahwa pakaian bentuk A itu sopan, tapi tidak ada jaminan bahwa bersamaan dengan perubahan budaya, suatu saat pakaian yang dianggap hari ini sopan, mungkin suatu saat itu dianggap tidak praktis, dan lain sebagainya. Dulu sebelum pandemi, orang menutup sebagian wajahnya dengan cadar. Itu dianggap mungkin bagian dari ekspresi radikalisme dan sebagainya. Tapi hari ini, karena ancaman dari bahaya pandemik COVID-19 ini, orang dipaksa untuk menutup sebagian wajahnya. Nah, ini kita hakimi sebagai apa? Sebagai pelaksanaan dari norma agama oleh kelompok tertentu yang dianggap bagian dari ajaran agama, katakanlah burka atau cadar, atau bagian dari tuntutan kesehatan. Nah, sama-sama ekspresinya, sama-sama bentuknya menutup wajah. Tapi yang satu berdasarkan ajaran agama, yang satu berdasarkan kepentingan kesehatan. Nah, hal-hal semacam ini kita bisa menentukan perilaku baik buruknya bersumber dari lembaga yang mana. Nah, inilah yang dipertanyakan di dalam kajian filsafat mengenai etika. Ini penting karena akan menentukan bagaimana norma etika yang dijadikan rujukan dalam perilaku hidup bersama. Nah, ini bisa kita kembangkan lebih jauh bersamaan dengan isu-isu persoalan revolusi akhlak dan lain sebagainya. Nah, maaf, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa perbedaan istilah di seputar etika. Anda mungkin sering mendengar etika dan etiket. Ya, ini sudah saya skemakan apa perbedaannya. Kalau etika itu suatu nilai etis yang harus dilakukan. Jadi dia bersifat imperatif, dia bersifat das sollen. Karena ini adalah nilai-nilai yang sudah disepakati bersama, hasil kebiasaan-kebiasaan yang dilembagakan. Nah, tapi kalau etiket menyangkut bagaimana cara. Ya. Jadi kalau etika itu menyangkut nilai etisnya, substansinya. Kalau etiket menyangkut bungkusnya atau caranya. Ya, mungkin orang Indonesia mengatakan bahwa secara etis orang harus menutup aurat. Mungkin bagi masyarakat tertentu menutup aurat itu cukup bagian-bagian anatomi tubuh yang bersifat sensual, sehingga tidak perlu menutup pakai burka, bahkan tidak perlu berjilbab. Itu yang penting adalah bagaimana anatomi tubuh yang bersifat sensual ditutup. Itu menurut etiket masyarakat tertentu mungkin begitu. Tapi yang jelas intinya adalah bagaimana orang menutup aurat. Itu namanya etika. Tapi bentuk menutup aurat itu menyangkut etiket. Nah, itu pertama. Suatu panggilan atau impresi nilai yang tidak selalu terkait dengan orang lain. Nah, karena etika itu sebuah norma, sebuah panggilan moral yang bersifat dari dalam, maka kadang ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, itu etika. Tapi kalau etiket itu selalu berada dalam pergaulan atau interaksi sosial. Maka kalau etiket biasanya bersifat relatif, ya, karena terkait dengan orang lain, terkait dengan kelompok masyarakat tertentu. Kebenarannya bersifat universal dan mutlak. Karena ini substansi tentang sopan santun baik buruk, itu bersifat substantif, itu etika. Tapi kalau etiket kebenarannya bersifat relatif karena terikat dengan ruang waktu tertentu. Menyangkut aspek internal manusia, kalau etiket menyangkut lahiriah karena berhubungan dengan orang lain. Nah, inilah para peserta pembelajar yang harus bisa Anda bedakan. Etika itu menyangkut substansi, kalau etiket menyangkut cara. Cara bisa bermacam-macam, ya. Orang Indonesia menunjukkan sikap sopan dengan orang lain ketika berkomunikasi, justru menundukkan kepala. Tapi ada kelompok tertentu berkomunikasi dengan orang lain, etiketnya kalau diajak berbicara justru harus menonton atau melihat fokus ke antara komunikan dan komunikator. Nah, ini jadi etikanya sama, yaitu harus menghormati, tetapi ekspresinya berbeda. Ini beda antara etika dan etiket. Kemudian kedua, moral dan hukum. Nah, ini juga sama-sama persoalan etika, cuma yang satu dalam diksi moral, yang satu hukum. Kalau moral itu bersifat subjektif dan interpretatif. Ini karena biasanya terkait dengan sebuah nilai-nilai dari hati nurani.
ya. Tapi kalau hukum bersifat objektif dan pasti karena dia hitam di atas putih, ya. Moral perilaku batin manusia, kalau hukum menyangkut tingkah laku lahiriah. Kalau moral lebih pada rasa hati nurani, kalau hukum, sanksi hukum bisa dipaksakan, bersifat koersif. Kemudian moral berdasarkan keyakinan atau sesuatu yang tidak bisa diubah, kalau hukum, sanksi hukum merupakan representasi masyarakat. Makanya hukum biasanya terkait dengan politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau moral terikat dengan hati nurani. Ini bedanya antara moral dengan hukum. Kemudian etika dengan agama. Nah, kalau etika itu impresi moral berdasarkan argumentasi rasional. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana proses terbentuknya etika dari kebiasaan-kebiasaan dalam hidup bersama, kebiasaan-kebiasaan hidup di lingkungan. Tapi kalau agama itu adalah perintah moral dari firman Tuhan, dari wahyu. Nilai etika bersifat dinamis ya, karena dia berada dalam proses dinamika masyarakat, perubahan-perubahan sosial. Tapi biasanya kalau agama kebenarannya biasanya menyangkut keyakinan, menyangkut kredo, maka dia bersifat mutlak, setidaknya oleh para pengikut agama tersebut. Jadi ini bedanya antara etika dan agama. Nah, para peserta pembelajar, berikutnya adalah unsur-unsur pokok dalam etika. Ya, kapan sebuah perbuatan itu bisa dianggap baik atau buruk, bisa dikenakan perbuatan penentuan nilai itu, kalau ada 4 hal ini. Pertama, adanya kebebasan. Seseorang bisa dihakimi perilakunya baik buruk kalau dia memiliki kebebasan. Kalau dia tidak memiliki kebebasan, maka dia tidak bisa dihakimi tentang baik buruk. Makanya di dalam persoalan hukum contohnya ada 2 pihak yang tidak bisa dihakimi perbuatannya baik atau buruk. Pertama adalah anak kecil, ya. Anak kecil atau orang, makanya kalau Anda lihat kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak di bawah umur itu tidak dikenakan pasal-pasal normal, ya. Maka dia dibina, dididik dan lain sebagainya. Karena asumsinya anak kecil belum memiliki kebebasan memilih. Karena kemampuan intelektualitasnya masih terbatas, sehingga perilakunya melakukan sesuatu lebih karena naluriah atau berdasarkan insting bermain anak-anak. Nah, makanya berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa melakukan sesuatu karena kesadarannya. Nah, itu makanya anak kecil tidak bisa dihukum secara normal dalam hukum positif. Begitu juga orang gila. Orang gila itu melakukan tindakan juga bukan berdasarkan pertimbangan rasional. Dia bersifat instingtif, naluriah. Ya, maka orang gila itu juga tidak bisa dihukum. Mengapa? Karena tindakannya bukan karena kebebasannya. Kemudian kedua, di dalam tindakan itu ada namanya tanggung jawab. Jadi kebebasan itu bukan kebebasan dalam pengertian liar. Karena kita menjadi anggota masyarakat dan masyarakat adalah sebuah kelompok yang ditentukan hubung-hubungannya secara rasional, maka perilaku yang dilakukan anggota-anggota masyarakat itu atau kelompok harus include di dalamnya adalah tanggung jawab. Jadi bebas di sini bukan berarti liar, ya, tapi justru terikat di dalamnya beban-beban penanggung jawaban dari perbuatan itu. Maka di dalam kebebasan harus ada tanggung jawab. Ketika ada hati nurani, tadi sudah dijelaskan bagaimana perbedaan antara etika dengan moral, ya, dengan agama dan sebagainya. Setiap orang, apalagi di dalam keyakinan agama kita, ya, ada namanya fitrah, ya, hati nurani. Sebetulnya di dalam diri manusia ada chip, ada sebuah itulah kemudian di dalam Al-Qur'an ada namanya fuad, ada namanya kolbun, ya, ada namanya fitrah, di mana orang sebetulnya secara fitroti, secara asali sebetulnya mengerti mana baik mana buruk. Maka hati nurani berperan dalam penentuan itu. Kemudian keempat adalah prinsip moral. Nah, prinsip moral inilah yang dimaksud adalah pranata sosial yang sudah disepakati bersama menjadi prinsip-prinsip moral yang dijadikan rujukan di dalam orang menentukan baik atau buruk. Nah, itulah unsur-unsur pokok yang ada di dalam etika. Selanjutnya, apa bentuk-bentuk teori-teori etika? Nah, perilaku baik buruk yang sudah dikemas, yang sudah dilembagakan menjadi pranata sosial, menjadi pola-pola dalam kehidupan bersama ini. Kemudian kalau dalam kajian ilmiah
membentuk teori-teori etika. Ada beberapa teori etika yang populer, saya ambil 4 saja. Pertama, teori utilitarisme. Nah, apa teori utilitarisme ini? Suatu perbuatan dianggap baik jika membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi ada istilah semakin bermanfaat untuk jumlah yang paling banyak itu dianggap paling baik. Jadi perbuatan baik buruk itu tidak ditentukan oleh apakah ini bersumber dari ajaran agama, adat istiadat, normanya bagaimana, tidak. Tapi lebih berlandaskan pada nilai manfaat. Jadi asas manfaat. Dan manfaat bagi siapa? Yaitu jumlah yang paling banyak. Kalau manfaatnya itu hanya untuk satu orang atau kelompok, maka itu tidak baik. Ya. Yang disebut baik adalah kalau itu bermanfaat. Ya. Apakah ini nanti melanggar norma tertentu tidak peduli. Yang penting ini bermanfaat, tidak masalah. Ya. Para peserta pembelajar mungkin bisa mengembangkan itu di dalam kebijakan-kebijakan publik. Ya. Contohnya bagaimana kalau nilai kebanyakan. Ini kan didasarkan pada the greatest happiness of the greatest number. Yaitu yang dianggap paling bernilai itu kalau itu membahagiakan untuk jumlah yang paling banyak, bermanfaat untuk jumlah yang paling banyak. Jadi nilai kebanyakan itulah yang dijadikan patokan. Walaupun dia mungkin melanggar norma tertentu, tapi kalau itu bermanfaat bagi jumlah yang paling banyak, ya itu dianggap baik. Mungkin peserta pembelajar bisa mengembangkan teori ini bagaimana. Contohnya adalah rokok. Ya. Rokok itu baik atau buruk sih orang merokok? Mungkin secara individual, apalagi dari perspektif kesehatan, dianggap itu tidak baik bagi kesehatan, membahayakan jantung, bagi ibu hamil nanti membahayakan janin dan lain sebagainya. Bagi lingkungan itu asap itu berbahaya dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan manfaat rokok ini untuk keseluruhan? Contohnya di dalam rokok itu ada pajak, di mana pajak itu manfaatnya untuk jumlah yang paling banyak. Bahkan bukan perokok pun mendapat manfaat dari pajak itu. Kita tahu bahwa korporasi terbesar di Indonesia, pajak tertinggi itu didapat dari cukai rokok. Makanya jangan heran, rokok yang merusak kesehatan itu justru korporasi paling mampu memberi sponsor terhadap event-event olahraga. Padahal olahraga untuk kesehatan, merokok merusak kesehatan. Ini kan ambigu sebetulnya, paradoks sebetulnya. Tetapi menurut perspektif utilitarisme dianggap tetap itu baik. Karena apa? Pajak dari rokok memberi manfaat untuk jumlah yang paling banyak. Ini bukan berarti legitimasi bagi para perokok ya. Kemudian wah ini berarti kita lanjutkan merokok. Wah, bukan begitu. Ini adalah dari perspektif utilitarisme yang mengambil rumus bahwa yang dianggap baik adalah ketika manfaatnya untuk jumlah yang paling banyak. Nah, teori ini ada kelemahan, terutama adalah mengabaikan prinsip keadilan dan hak. Ya, bagaimana kalau sebuah perbuatan walaupun bermanfaat bagi banyak orang, tapi bagi pihak tertentu itu merugikan. Ya seperti tadi rokok. Bagaimana dengan orang di samping Anda yang perokok pasif? Pasti akan terganggu dengan asapnya dan lain sebagainya. Bagaimana dengan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kritik terhadap teori ini. Teori kedua adalah deontologi. Nah, teori deontologi ini tidak berdasarkan pada prinsip manfaat terbanyak, tapi suatu perbuatan dinilai baik atau buruk didasarkan pada kewajiban. Jadi tidak mempertimbangkan tentang asas manfaat. Asal itu diperintahkan oleh institusi tertentu bersifat kewajiban dan Anda menjalankan kewajiban itu dianggap baik. Nah, ini biasanya memang berasal dari institusi-institusi agama ya. Norma-norma agama itu kan ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar ya kalau di Islam. Mungkin di Yahudi Kristiani ada istilah the Ten Commandment ya. 10 perintah Tuhan. Mungkin di Hindu Buddha ada semacam perintah menghindari 5 hal. Kalau di Jawa ada istilah molimo, bagaimana orang harus menjauhi dari molimo itu ya. Ada maling, madon, madat, minum ya. Jadi
sepanjang seseorang mampu melaksanakan kewajiban, ya, menjauhi larangan, itu dianggap baik. Terserah apakah itu bermanfaat atau tidak. Ya. Mungkin Anda bisa mengembangkan ini di dalam perilaku masyarakat kita, terutama oleh kelompok-kelompok tertentu, atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan razia, perusakan, dan lain sebagainya. Tujuannya tidak mempertimbangkan ini baik atau buruk, ada manfaatnya atau tidak bagi publik. Tapi yang penting itu perintah Tuhan, maka harus ditegakkan. Nah, ini parameter sesuatu dianggap baik menurut deontologi. Nah, kritik terhadap teori ini adalah mengabaikan konsekuensi dari sebuah perbuatan. Sebuah perbuatan itu kadang mengandung konsekuensi nanti kekerasan, ya, anarkisme dan lain sebagainya, ya. Razia, ya, penegakan secara tegas sebuah peraturan kadang itu akan merugikan beberapa kelompok tertentu, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi itu dikritik oleh terhadap teori deontologi ini karena mengabaikan konsekuensi atau akibat dari perbuatan tersebut. Kemudian teori ketiga adalah teori hak. Suatu perbuatan dianggap baik jika memberi sesuatu kepada yang berhak. Ya, ini kita di dalam perilaku sehari-hari, masing-masing anggota masyarakat punya hak. Ada hak asasi manusia, ada hak-hak hukum tertentu. Dianggap baik kalau hak itu diberikan. Dan ini adalah bagian dari deontologi. Jadi memenuhi hak itu bagian dari perintah. Jadi ini merupakan bagian dari deontologi. Nah, teori ini sangat relevan muncul dalam perkembangan demokratisasi saat ini. Makanya orang sekarang atas nama hak itu biasanya tuntutannya kan tinggi. Nah, sebagaimana mungkin dalam isu aktual Anda lihat seperti di Perancis ada namanya hak kebebasan berekspresi. Itu kan turunan dari liberté, ya. Di demokrasi di Perancis itu kan ada liberté, fraternité, dan égalité. Baru-baru ini muncul kehebohan, ya, Emmanuel Macron, presiden Perancis, terkait dengan kekerasan yang terjadi di sana, di mana Perancis mengikuti paham tentang liberté, ya, kebebasan berekspresi itu hak. Warga negara harus menjamin perlindungan. Kalau saya mengekspresikan hak itu, apa salahnya? Sepanjang hak itu dilindungi, dilaksanakan, maka itu dianggap baik. Walaupun ini nanti muncul problem, ya. Nah, kritik teori ini adalah bersifat individualistik dan kepemilikan, ya. Ini menjadi repot ketika dalam hidup ini tidak mungkin terlepas dari orang lain, ya. Itu akhirnya apa? Di Perancis atas nama kebebasan berekspresi, tapi itu menyinggung keyakinan agama lain, menyinggung harga diri komunitas lain yang dalam konteks kemarin adalah komunitas Muslim, ya. Akhirnya muncul boikot produk Perancis dan lain sebagainya. Walaupun tidak seluruh Muslim setuju dengan aksi itu, tapi setidaknya di dalam diskus ini memunculkan problem seperti itu. Jadi inilah teori hak. Dan yang terakhir adalah teori keutamaan. Nah, suatu perbuatan baik jika didasarkan pada disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Nah, ini biasanya adalah muncul di dalam sebuah milieu, di dalam sebuah lingkungan yang sudah terbentuk. Maka orang dengan sendirinya akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umum tersebut. Nah, kalau kebiasaan umum itu sudah baik, maka orang akan secara otomatis menjadi baik. Dan orang akan dicap buruk kalau dia keluar dari kebiasaan-kebiasaan atau keutamaan yang ada di publik. Nah, apa itu kebiasaan atau keutamaan itu? Biasanya adalah kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan. Nah, ini biasanya terjadi pada konteks, kalau di Yunani itu namanya negara polis, ya. Negara yang tertib, ya, yang social ordernya sudah terwujud, sehingga orang kalau tidak tertib, ya, dengan sendirinya akan dicap buruk. Nah, inilah teori-teori keutamaan. Nah, kritiknya adalah tidak adanya standar nilai yang universal ini problem. Karena apa? Baik dalam lingkungan tertentu belum tentu di lingkungan lain dianggap baik, ya. Sebagaimana contoh real, ya. Seperti di negara-negara dengan prinsip kerja keras adalah nilai kebaikan. Belum tentu kerja keras yang secara individualistik itu di negara lain dianggap baik juga. Seperti di masyarakat kita. Kita kalau terlalu kerja keras sampai tidak peduli dengan tetangga, tidak care dengan lingkungan, hanya gara-gara kerja sangat keras, maka kita akan dianggap egois, ya, dan lain sebagainya. Padahal di negara lain itu dianggap keutamaan. Nah,
Itulah para peserta pembelajar beberapa teori tentang teori-teori akhlak. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai bahasan etika di dalam filsafat. Nah, mohon para peserta pembelajar untuk mempelajari lebih dalam lagi, mengembangkan secara mandiri, dan nanti akan kita bahas, kita akan kembangkan dalam bentuk podcast minggu depan, dan mohon peserta pembelajar untuk mendiskusikan ini lebih lanjut, terutama untuk melihat isu-isu aktual. Baru-baru ini di Indonesia ada gerakan-gerakan kelompok tertentu mengatasnamakan gerakan akhlak ya, atau revolusi akhlak. Saya kira ini menarik, apa betul akhlak dalam pengertian kelompok tersebut bersifat universal untuk masyarakat kita. Nah, demikian para peserta pembelajar, materi yang bisa saya lakukan, yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi secara singkat, saya persilahkan, tapi kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan bagi yang mau bertanya secara singkat, masih ada waktu sekitar 10 menit sampai setengah 10, karena saya harus pindah kelas untuk kelas yang lain. Nah, mungkin barangkali yang bisa Anda renungkan atau bisa didiskusikan adalah tadi yang saya sampaikan tentang akhir-akhir ini isu dengan revolusi akhlak ya. Baru-baru ini salah satu, saya tidak menyebut tokoh lah, bagi saya salah satu warga negara gitu aja, yang belum lama ya, Habib Rizik ya. Nanti jangan sampai nanti saya dipersekusi, dianggap bagian dari Nikita Mirzani yang melecehkan Habib, bukan ya. Baru-baru ini Habib itu menjadi Bang Thoyib, tidak pulang-pulang ke Mekah, dari Mekah kemudian pulang ke Indonesia, tiba-tiba membawa revolusi akhlak. Yang diksi yang diangkat ini cukup menarik. Kalau Anda kaitkan dengan kajian hari ini, apa betul bahwa akhlak yang dimaksud oleh kelompoknya Habib ini adalah akhlak dalam pengertian universal yang kita bahas? Karena belum tentu parameter-parameter akhlak yang mereka usung itu bernilai universal juga. Sebagaimana kalau Anda kaitkan dengan teori utilitarianisme tadi ya, mungkin bagi kelompok ini perilaku baik itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar dalam interpretasi mereka. Tidak ada maksiat, membayangkan bahwa takbir itu teriakan yang baik menurut mereka. Sholat itu, jangan maksiat itu. Tapi diam-diam ada pornografi, itu mungkin bagi mereka itu baik-baik saja itu. Tapi bagi pengertian umum ini baik atau tidak, apalagi manfaatnya ini bagaimana? Ketika aksi menyambut Pak Habib ini, kemudian kepentingan umum, bandara jadi ditutup, jalan tol jadi macet, kemudian berapa ribu orang yang dirugikan, itu menjadi persoalan kan. Tapi mereka juga atas nama penegakan akhlak juga. Jadi inilah yang problem di dalam persoalan etika ya. Nah, apalagi kalau etika ini dikaitkan dengan hukum, mungkin Anda sering kecewa di negara ini ya. Sering orang sudah jelas koruptor ya, ada bukti-buktinya, tapi proses hukum memenangkan dia karena bukti hukum, fakta hukum atau logika hukumnya tidak memenuhi syarat, sehingga Anda kecewa, publik kecewa. Tapi secara hukum itu sudah baik karena menurut prinsip hukum, tapi menurut etik itu tidak baik. Begitu juga di dalam komunikasi, tindakan-tindakan komunikasi seperti hoax. Hoax ini Anda anggap tidak baik itu kan karena Anda memiliki perspektif dari norma hukum, kemudian dari agama, dari adat, mungkin itu orang kok bohong, itu nggak baik. Tapi dari perspektif industri politik, industri hoax itu baik. Ya. Tapi satu sisi parameter moral ini tidak baik. Nah,
inilah persoalan-persoalan etik di dalam kajian filsafat itu selalu dinamis ya. Walaupun oleh para filosof etik ya, salah satunya paling populer itu Immanuel Kant. Dia mengatakan bahwa etika itu terkait dengan imperasi moral. Nah, ini memang seorang filosof yang agak dekat-dekat dengan konsep akhlak di dalam Islam ya, bahwa baik buruk itu terkait dengan fitrah hati nurani, dan itu secara otomatis menjadi perintah di dalam perilaku kita. Tapi kan ini oleh Gramsci ya, apalagi oleh Derrida, kemudian para filosof-filosof kritis ya yang lahir di era postmodern, dianggap itu relatif ya karena media dan lain sebagainya. Nah, inilah para pembelajar yang harus kita kembangkan ketika kita membaca persoalan perilaku kita di masyarakat sekarang ini yang bergerak dan berubah terus-menerus, maka tidak mudah menentukan mana baik, mana buruk itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin bagi parameter agama baik buruk itu lugas ya, hitam putih, nggak sesuai dalilnya yaitu itu mungkar, itu kemaksiatan. Tapi kan hidup tidak semudah itu ya. Harus kita pikirkan lebih dalam lagi, kita renungkan lebih reflektif lagi. Demikian ini di chatnya, maaf Pak teman saya belum di ACC. Oh, oke, maaf Pak teman saya di grup ya Pak yang belum masuk. Oke, nggak ada yang bertanya di grup ini. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak, saya ada. Boleh, silakan Namira. Jadi kan saya kebetulan beberapa hari yang lalu kan ada contoh kasus yang berkaitan dengan yang tadi yang bercadar itu kan Pak. Yep. Nah saya kan punya sepupu dari papa saya. Nah saya kan kebetulan juga punya teman yang dia bercadar gitu kan. Nah sepupu saya tuh kayak menyindir gitu loh, kayak menyindir kalau kok kesannya kok meniru budaya Arab gitu loh. Jadi kan tentang itu kan, terus saya kan tanyain kan, kok kamu kok mau temenan sama orang yang bercadar gitu kan. Saya kan nggak bisa jawab kan, jadi kayak ya itu kan suka-suka saya gitu kan, kok itu kenapa? Ya, terima kasih Namira. Itu yang sebetulnya secara sekilas sudah saya singgung. Itulah yang perlu dibedakan antara etika dan etiket ya. Kita khususnya orang Islam ya, ini memang banyak problem di sini ya. Katakanlah tentang pakaian ya. Pakaian itu perintah agama apa sih? Itu kan menutup aurat. Betul ya? Menutup aurat. Nah, definisi menutup aurat itu kan nanti merambah pada soal bentuk. Ya kan? Model atau bentuk. Nah, bentuk atau model itu faktornya banyak. Terkait teknologi, terkait budaya, terkait lingkungan ya. Dan itu terkait hal-hal yang bersifat rasional sebetulnya. Seperti begini. Orang Arab suruh berpakaian terbuka. Itu nalar atau tidak secara alami? Ini konteksnya dulu ya. Nalar nggak kira-kira? Coba perempuan Arab suruh pakai rok, tidak nutup, nggak pakai jilbab, nggak pakai burka, pakai bikini. Tapi di Arab yang suasananya sangat panas, sering terjadi badai padang pasir, kemudian budaya sosialnya sangat keras, namanya pelecehan seksual itu terjadi di mana-mana, hukumnya masih sangat patriarkis. Kemudian orang pakai bikini. Anda bayangkan nggak itu pakaian yang nyaman, sehat, tidak kira-kira? Namira? Kalau menurut saya sih enggak, Pak. Enggak ya. Karena kalau di Arab itu jangankan kok tubuh, Anda sering tidak nutup ini. Kalau terjadi badai pasir itu sampai masuk ke hidung. Jadi memang harus ditutup. Iya. Begitu juga panasnya bukan main. Jadi Anda kalau laki-laki maupun perempuan itu harus ditutup kepalanya. Kalau tidak ini bisa umup. Tanya Mas Hamdan, umup itu apa? Umup itu keluar anunya ya. Jadi pakaian paling nalar itu justru ditutup.
Logik kan? Logik nggak kira-kira? Makanya orang pakai jilbab di Arab itu nggak terkait dengan dia muslim atau tidak. Abu Lahab, Abu Jahal itu ya pakai pakaian persis kayak Habib Rizik itu, ditutup. Bahkan maaf ya, para perempuan yang okat dengan waktu itu zaman jahiliyah ya, bermaksiat ya pakai pakaian jilbab seperti Anda ini gitu. Jadi orang pakai jilbab tidak ada kaitannya dengan persoalan taat agama atau tidak, karena apa? Itu tuntutan lingkungan. Nah, bagaimana dengan konteks ketika itu space-nya berbeda? Anda mungkin dari masyarakat di Kaliurang yang suhunya dingin, atau di mana di Gunung Bromo gitu, atau ya sebetulnya buka dada pun nggak masalah, masih silir, nggak membuat kita berbahaya. Nah, konteksnya menjadi berbeda. Nah, untuk semacam ini kemudian bagaimana kita menjawab? Pakaian ini apakah bersifat terkait dengan kondisi atau dengan perintah? Nah, ini kan menjadi problem. Makanya persoalan etika itu persoalan yang rumit, Namira. Terlebih kalau ini kemudian dikaitkan dengan norma agama tertentu. Nah, Anda ini pakai jilbab. Ini lebih karena perintah atau tradisi atau pertimbangan lingkungan. Saya dulu pernah ditanya sama anak-anak UII. Waktu itu ada diskus mengenai larangan pakai apa ini? Pakai cadar di perguruan tinggi. Waktu itu di UIN ada SK rektornya melarang anak pakai burka karena menyulitkan dalam komunikasi. Muncul reaksi. Nah, saya bilang waktu itu, Pak, Bapak setuju atau enggak? Kalau saya pertimbangannya bukan persoalan setuju enggaknya, itu tidak didasarkan dari perintah atau tidak. Kalau suatu saat Tuhan berkehendak, satu dunia ini orang dibikin bercadar itu bisa. Apa contohnya? Hari ini ada virus. Waktu itu saya sudah menyinggung, Anda di jalan-jalan itu orang bercadar enggak? Iya Pak, ada sebagian bercadar. Kenapa? Itu yang cewek-cewek pakai helm itu kalau di lampu merah pada bercadar karena panas. Takut kulitnya terbakar. Itu mereka karena perintah dari agama atau karena takut panas? Takut panas, Pak. Hari ini banyak orang bercadar kan, walaupun bentuknya masker, tapi kan itu bentuk cadar juga. Nah, mereka bercadar karena apa? Perintah, takut karena COVID atau takut karena perintah Tuhan? Kalau takut karena perintah Tuhan, maka itu dalam parameter teori deontologi dianggap baik. Tapi kalau takut karena fungsi-fungsi kesehatan untuk kemaslahatan bersama biar dropletnya tidak menular, maka itu teori utilitasnya baik. Jadi ini tergantung dari settingnya, ya, dari latar belakangnya seperti apa. Jadi nggak bisa kemudian kelompok agama mengatakan klaim bahwa ini berarti banyak orang bercadar berarti Indonesia ini semakin syar'i, ya nggak juga. Orang pakai jilbab kan belum tentu motivasinya dari Timur Tengah. Bisa juga karena ada tradisi, juga bisa lingkungan Anda semuanya berjilbab, sekolah Anda berjilbab, maka Anda berjilbab. Atau kalau dalam teorinya si Max Weber, ada namanya rasionalitas instrumental. Anda atau afektual, ya, Anda berjilbab merasa lebih cantik juga bisa. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan Namira tadi, kok agak ke Arab-Araban, ya itu tinggal melihat motivasi dan latar belakangnya. Dia melakukan itu karena apa? Tapi karena membabi buta, kemudian parameter etika diambil dalam bentuknya saja, ya itu saya kira naif. Bahwa yang namanya Islami adalah kalau pakai jubah, pakai jenggot. Ya ini tadi Mas Hamdan juga pakai jenggot juga, tapi ternyata jenggot pasangan. Kan bisa-bisa aja. Nah kalau Mas Hamdan tadi nggak mengatakan itu pasangan, kan saya kalau perspektif saya dari deontologi, wah alhamdulillah Mas Hamdan ini semakin Islami. Mungkin saya bilang begitu, padahal itu cuma pasangan doang. Nah kalau etika didasarkan pada hal-hal yang bersifat artifisial bentuk luarnya, maka penghakiman terhadap baik buruk sangat naif dong. Padahal di dalam etika di situ ada moral, ya. Moral itu sesuatu yang bersifat hati nurani. Jadi tergantung motivasinya. Jadi Arab tidak Arab,
itu saya kira tergantung dari perspektif orang melihat. Jadi saya juga tidak berani mengatakan bahwa orang yang pakai cadar jilbab itu tidak rasional loh. Suatu saat menjadi rasional loh. Hari ini menjadi rasional kan, pakai nutup ini menjadi rasional. Iya kan? Coba kalau tidak ada COVID, orang pakai ini dituduh radikal. Tapi hari ini, harus rasional, harus nutup ini. Itu ini saya praktekkan seperti ini. Nah ini saya dulu pakai gini ini, kan motivasi saya bukan agama. Motivasi saya adalah utilitas. Supaya kalau, naudzubillah, kalau ada COVID nggak menular orang lain. Berarti kan utilitas untuk kepentingan yang lebih banyak. Jadi Namira, Arab atau bukan Arab itu bukan pada bentuknya, tapi pada rasionalitasnya di mana. Jadi Anda kalau menjawab kalau menjawab persoalan itu, sekali lagi filsafat itu mengajari orang untuk melihat substansinya, ya. Jadi bukan pada bentuknya. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih Namira. Ya, para peserta pembelajar, ternyata waktu kita habis. Saya sudah dipanggil untuk pindah ke kelas lain. Jadi saya akhiri sampai di sini. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Insya Allah kami akan memproduksi podcast. Mudah-mudahan Pak Mas Duki dan Bu Eva ada waktunya. Nanti akan kita kembangkan di dalam kajian-kajian atau isu-isu aktual ya. Kita akan banyak membahas kasus nanti. Saya suka sekali Namira tadi sudah bertanya. Mudah-mudahan pertemuan mendatang lebih banyak diskusi isu-isu aktual saja yang diangkat biar tidak membosankan untuk kajian filsafat. Terima kasih. Yang belum absen jangan lupa saya tunggu sampai waktunya habis. Jangan sampai terlalu lama karena kalau terlalu lama hitungannya sudah di luar jadwal ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.